Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di les online persiapan ASPD 2025. Pada bagian ini, bagian yang pertama, kita akan bahas PP ASPD Literasi Sains Provinsi DIY 2025. Nah, perlu kalian ambil soalnya, bisa kalian ketikkan di link berikut ini bit.ly PPASPD Litsain 25 Prop. Silakan diunduh bagi yang belum punya. Nah, kita akan bahas 3 sesi. Nah, sesi yang pertama ini kita bahas nomor 1 sampai nomor 14. Selebihnya kita bahas di part 2 dan part 3. Sudah siap semuanya? Mari kita masuk di soalnya. Soal nomor 1. Di sini ada Pneumonidae. Jadi golongan dari serangga yang termasuk tawon ini ya, tawon yang tubuhnya ramping. Nah, di sini disajikan ada ciri-ciri dari tawon ini. Nah, pada paragraf ini kita diminta mencari ciri kehidupan yang tampak dalam informasi tersebut. Sudah saya silang ya. Jadi, manakah ciri makhluk hidup yang kita bisa dapati di paragraf itu? Jawabannya yang betul adalah D, memerlukan makanan. Di sana dikatakan bahwa larva tawon memakan inangnya setelah menetas dari telurnya. Itu ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah D. Selanjutnya, nomor 2. Sorry, ini sudah dicoret-coret sebelumnya tadi ya. Saya delete dulu. Mana yang lebih dekat hubungan kekerabatannya? Di sini disajikan ada 4 tumbuhan: terung, jahe, jagung, sama cabai merah yang diamati dari batang, bunga, dan akarnya. Nah, di sini dari hasil pengamatan David membuat pernyataan. Manakah yang pernyataannya itu benar? Yang pertama, cabai merah lebih dekat kekerabatannya dengan jahe daripada terung. Jadi cabai merah ini lebih dekat dengan jahe dibandingkan terung. Alasannya sama-sama berbunga. Lihat di bunga. Nah, di sini jahe punya bunga, cabai merah punya bunga, terung pun juga punya. Berarti alasannya salah ya. Nomor 1 salah. Oke. Kemudian berikutnya, nomor 2. Terung lebih dekat kekerabatannya dengan cabai merah. Terung dengan cabai merah dibandingkan dengan jahe. Alasannya adalah karena memiliki perakaran yang sama. Kita lihat akarnya. Akarnya terung tunggal, akarnya cabai merah juga tunggang. Tunggang sama tunggang, jadi sama gitu ya. Berbeda dengan jahe. Jahe serabut di sini. Jadi alasannya betul. Nomor 2 betul. Berikutnya, yang ketiga kita lihat lagi. Oke. Terong lebih dekat kekerabatannya dengan jagung. Jadi terong dengan jagung daripada cabai merah. Cabai merah ini. Karena memiliki batang yang bercabang. Lihat, batangnya terong bercabang, batangnya jagung tidak bercabang. Salah ya berarti ya. Karena tidak sama, berarti tidak lebih dekat. Oke, jadi di sini salah alasan. Nah, kemudian yang keempat, saya hapus dulu. Jahe lebih dekat kekerabatannya dengan jagung, oke, daripada kentang. Kentang nggak ada ya di sana ya. Oke, ya udah kita lihat jahe dengan jagung
pokoknya lebih dekat dibandingkan terong ataupun cabai merah. Karena tidak memiliki cabang pada batangnya. Jadi batangnya tidak bercabang di sini. Betul ya? Yang lain cabai merah dan terong bercabang. 4 betul. Jadi 2 dan 4. Jawabannya yang betul adalah D. Berikutnya nomor 3. Bioetanol padat. Jadi bioetanol itu cair tapi dibuat padat gitu ya. Ini adalah suatu inovasi dalam bidang energi terbarukan. Prosesnya bagaimana? Kita lihat pada infografis di sini. Pertanyaannya kita lihat dulu. Pertanyaannya diminta manakah yang termasuk perubahan fisika dari nomor-nomor proses itu. Kita lihat nomor 1. Parafin atau lilin dilelehkan lebih dahulu. Jadi ada proses meleleh. Jadi ini perubahan fisika. Betul ya? Nomor 1 betul nih. Ini betul. Oke. Nomor 2. Bioetanol adalah etanol atau alkohol yang diproduksi menggunakan proses fermentasi. Fermentasi itu termasuk suatu reaksi kimia ya. Jadi ini perubahan kimia. Jadi salah nih, salah. Kemudian yang nomor 3, bioetanol dicampur dengan parafin cair yang mendidih. Bioetanol itu cair dicampur dengan parafin cair. Nanti kalau dibiarkan menjadi padat ini. Jadi ini proses mencampur saja. Jadi enggak terjadi perubahan kimia. Jadi kita cenderung di sini adalah perubahan fisika. Kemudian yang nomor 4. Setelah proses pencampuran, campuran bioetanol dicetak. Dicetak dalam ukuran. Jadi berubah ukuran ini. Dari ukuran seperti ini cair berubah jadi setelah padat dalam pipa berukuran. Jadi membentuk pipa. Maka terjadi perubahan bentuk, berarti ini perubahan fisika. Nomor 5. Setelah padat, silinder batangan bioetanol padat dikeluarkan dari tabung cetakan lalu dipotong-potong. Dipotong berarti perubahan bentuk, perubahan fisika. Jadi nomor 5 juga benar. Nomor 6. Disulut dan dimasukkan dalam kompor. Jadi dibakar. Proses pembakaran termasuk perubahan kimia. Jadi yang betul adalah 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 ya. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 2 dan 6 yang salah. Maka yang paling tepat adalah jawaban C. Nomor 4. Nomor 4 ini tentang penyulingan atau destilasi bertingkat pada minyak bumi gitu ya. Prosesnya adalah seperti gambar ini, gambar penyulingan minyak bumi. Nah, di mana penyulingan atau destilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, di mana untuk titik didih yang paling rendah yaitu gas, di sini akan keluar dulu, kemudian diikuti oleh fraksi yang lain, fraksi yang di atasnya gas alam gitu ya. Nah, sehingga kita menitik beratkannya pada penyulingan minyak bumi itu. Maka analisis yang tepat adalah yang 3 dan 4. Jadi yang ketiga, tingkatan produk minyak bumi melalui proses penyulingan memperhatikan, saya sampaikan tadi, karena berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, di mana titik didih yang rendah akan terpisah terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi 3 dan 4. Berikutnya nomor 5. Ada teks tentang sariawan ya, di mana
terjadi kerusakan pada jaringan epitel gitu ya. Nah, intinya pada bacaan ini adalah bahwa sariawan itu dapat terjadi pada bagian-bagian lain di mana ada jaringan epitel di sana. Nah, jadi tidak hanya pada mulut saja. Jadi, sariawan itu selain di mulut, itu bisa terjadi di kerongkongan, laring, vagina, dan anus. Gitu ya, karena di sana juga ada jaringan itu. Sehingga yang tepat di sini adalah mana yang benar berdasarkan informasi? Jawabannya yang C. Sariawan itu bisa terjadi pada anus salah satunya. Jika jaringan epitel pada saluran anus mengalami kerusakan. Berikutnya soal nomor 6 tentang pohon pelindung. Jadi kita mengetahui dari bacaan ini bahwa banyak sekali polutan itu mencemari udara yang berupa gas atau asap seperti CO2, CO, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ada timbul pencemaran udara yang berdampak pada lingkungan alam. Nah, untuk mengurangi pencemaran udara itu, maka ditanamlah pohon pelindung gitu, pohon pelindung. Untuk apa? Untuk mengurangi polusi udara terutama dari gas-gas tadi. Yaitu karena pohon itu kan melakukan fotosintesis gitu ya. Di mana fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida. Jadi CO2-nya akan diserap dan diproses, namanya proses fotosintesis di daun. Oke, jadi pernyataan yang tepat berdasarkan info itu, maka kalau di sini disajikan ada anatomi daun, maka proses fotosintesis itu ada di mana? Ada di jaringan L. Jadi disinilah terjadinya fotosintesis, yaitu di jaringan palisade ya, palisade. Disinilah proses terjadinya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang menunjukkan bagian L yang terjadi fotosintesis. Jadi penanaman pohon itu mengurangi dampak pemanasan global melalui fotosintesis yang terjadi pada bagian L. Soal nomor 7 ya. Perhatikan di sini ada infografis tentang ada hutan tropis Indonesia. Nah, di sini ada kalian temukan fakta keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan infografis, keanekaragaman hayati didukung oleh hal-hal ini. Mana pernyataan yang tepat? Yang pertama, kita lihat keanekaragaman jenis ditunjukkan dengan adanya 25.000 spesies tumbuhan di Indonesia. Nah, di sini kita bisa temukan kalimat itu ada di sini ya. Indonesia memiliki 25.000 spesies tumbuhan. 2.000 spesies anggrek tumbuh di Kalimantan. Jadi nomor 1 betul ya. Kemudian nomor 2, hutan hujan tropis seluas 97 juta kilometer persegi ya, mendukung keanekaragaman jenis flora fauna di Indonesia. Kalian juga bisa temukan di sini. Hektar, maaf. 97 juta hektar luas hutan tropis Indonesia. Jadi nomor 1, 2 benar. Kemudian ini benar. Kita lihat nomor 3 sekarang. Walaupun sudah ada yang betul nih ya. Nomor 3, kontribusi obat-obatan alami yang digunakan manusia sebanyak 25% diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ini juga ada nih di sini.
25% obat-obatan alami dihasilkan dari hutan tropis. Karena di sini ada Nah, di sini betul juga ya. Karena disebut juga di infografis ini begitu. 3 juga betul. Oke. Kemudian nomor 4. Keanekaragaman hayati hanya ditemukan di hutan hujan tropis dan ekosistem perairan yang luas. Nah, di sini disebutkan yang lain enggak? Di sini juga disebutkan ada yang lain gitu ya. Ada di laut. Ada enggak tadi? Kayaknya ada deh tadi. Tapi di sini hanya menyebutkan hutan tropis gitu ya. Nah, jadi yang 3 ini yang paling tepat gitu. 1, 2, 3. Tapi di jawabannya itu yang benar berdasarkan yang buat soal adalah 1 dan 2 gitu ya. Nah, masih dipertanyakan nih. Oke. Kemudian yang nomor 8. Kita lanjut ya, nomor 8. Solusi bikin polusi. Ini ada orang membakar sampah gitu ya dengan insinerasi. Nah, jadi dibakar pada suhu yang tinggi. Cara kerjanya menguapkan kandungan air dalam sampah menjadi sampah atau limbah kering. Setelah kering, dibakar dengan suhu tinggi sehingga mampu mereduksi sampah hingga 90% berhabis gitu ya. Tapi ada dampak buruknya bagi lingkungan karena dihasilkan gas karbon dioksida yang dibuang ke udara sehingga berkontribusi dalam pemanasan global. Nah, jadi timbul pencemaran ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah insinerator belum bisa dijadikan solusi terbaik dalam menangani sampah. Karena apa? Karena tadi di sini berpotensi meningkatkan pemanasan global karena ada gas CO2 yang dibuang ke atmosfer gitu ya, yang timbul jadi pencemaran tadi. Oke. Nomor 9. Nah, di sini ada materi gerak pada manusia ya. Ada posisi 1, ini latihan senam untuk diabetes. Latihan senam kaki dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, dan tidur. Nah, posisi yang pertama menekuk seperti ini. Kemudian, senam kaki dapat dilakukan dengan cara menggerakkan kaki dan sendi-sendi kaki, misalnya berdiri dengan kedua tumit diangkat, mengangkat kaki dan menurunkan kaki. Keterangan yang umum itu ya. Kemudian di sini gerakan dapat berupa gerakan menekuk, meluruskan, mengangkat, memutar, keluar atau ke dalam. Selain itu, gerakan mencengkram dan meluruskan jari-jari kaki juga menjadi bagian dari senam kaki diabetes. Ada gerakan 2, yang ini tadi mencengkram kemudian meluruskan gitu ya, jari-jari. Kemudian yang nomor 3, di sini menaikkan menurunkan ditumpu pada tumit gitu, naik turun. Jadi ini menekuk pada tumit. Kemudian yang keempat memutar keluar atau ke dalam. Nah, ini terkait dengan persendian. Nah, pernyataan yang benar terkait analisis
ditunjukkan oleh nomor berapa. Yang nomor 1, gerakan pada posisi gambar nomor 1 melibatkan sendi yang sama dengan sendi pada siku tangan. Nah, di siku kaki dan siku kanan itu kan menekuk satu arah gitu ya. Berarti ini sendi engsel, sendi yang sama dengan pada tangan ya. Berarti nomor 1 benar nih. Kemudian nomor 2, gerakan pada posisi nomor 2 melibatkan sendi yang sama dengan sendi pada bagian lutut. Nih, di sini ini kan yang bergerak jari-jarinya nih. Jari kaki. Kalau di lutut ini ya sama apa beda? Berbeda ya. Berbeda. Jadi ini bisa berapa arah ini? Tapi beda geraknya dengan pada lutut gitu ya. Jadi berbeda. Kemudian yang nomor 3, gerakan pada posisi nomor 3 melibatkan sendi yang sama dengan sendi pada pergelangan tangan. Nah, kalau pergelangan kaki itu di tumit. Kalau pergelangan tangan ya di pergelangan tangan itu gitu ya. Jadi ini sama. Oke, sama. Seperti itu kalau di kaki, kalian gerakkan di pergelangan tangan akan bergerak sama seperti yang di tumit gitu ya. Kemudian yang nomor 4, gerakan pada posisi nomor 4 melibatkan sendi yang sama dengan sendi pada pangkal ibu jari dan telapak tangan. Pangkal ibu jari dan telapak tangan. Sama apa beda? Ini kan memutar. Kalau di pangkal ibu jari itu bisa bergerak kedua arah. Ada sendi pelana di sana. Jadi tidak sama seperti yang di kaki yang memutar di sini. Jadi salah ya. Jadi yang betul 1 dan 3. Kemudian nomor 10. Di sini ada apa ini? Konstipasi. Nah, jadi BAB tapi susah gitu ya. Kenapa kok bisa susah? Nah, karena ada penyebabnya. Yang pertama, gaya hidup, mengkonsumsi makanan rendah serat. Oke. Kemudian jadi jarang berolahraga. Itu yang kedua. Yang ketiga, duduknya terlalu lama. Nah, jadi mengakibatkan sembelit, susah BAB. Nah, berdasarkan informasi, dampak yang dirasakan pasien adalah 1, 2, 3, 4. Ditanyakan dampak fisiologis. Dampak fisiologis. Fisio berarti berhubungan dengan organ dalam. Jadi dicari yang organ dalamnya berdampak gitu ya. Kalau nomor 1, feses menjadi keras akibat terlalu lama di dalam usus besar dan makin sulit dikeluarkan. Masalahnya bukan di usus besarnya tapi fesesnya ini ya. Usus besarnya nggak kenapa-napa gitu. Nomor 2, konstipasi berkepanjangan dan tidak tertangani oleh medis dapat menyebabkan kanker usus. Jadi yang bermasalah ususnya. Jadi ini nomor 2 betul. Nomor 3, pembengkakan dinding pembuluh darah hingga keluar dari anus. Yang bermasalah siapa? Dinding pembuluh darah. Jadi 2 dan 3. Kalau nomor 4, terjadi impaksi feses, yaitu feses yang menyangkut di dinding usus. Yang dipermasalahkan di sini adalah fesesnya, bukan organnya. Oke, jadi 2 dan 3. Selanjutnya nomor 11. Nafas terhenti atau sleep apnea. Oke. Kenapa? Kalian lihat di sini jelas pada gambar di situ bisa diamati perbedaannya ini. Nah, ketika pernapasan kita itu normal, akan lancar ini udara masuk sampai ke
karena paru-paru gitu ya, lewat tenggorokan gitu. Kemudian kalau terjadi penyempitan, di sini ada penyempitan, tenggorokannya menjadi sempit jalannya. Inilah penderita sleep apnea gitu, kesulitan bernapas. Sampai bisa yang ini napasnya terhenti sepenuhnya. Kenapa? Karena udaranya nggak bisa masuk di sini, nggak ada saluran. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Di sini dilihat khawatir dampak sleep apnea itu yang benar yang mana gitu ya. Nomor 1, tubuh kekurangan oksigen dan memunculkan keluhan sesak napas di malam hari. Oke, betul. Yang kedua, saturasi oksigen di tubuh menurun seiring menurunnya oksigen di alveolus. Oke ya, betul juga kan? Oke. Yang nomor 3, saturasi oksigen meningkat seiring dengan jumlah oksigen dalam alveolus menurun. Ini bukan meningkat ya, tapi menurun. Kemudian nomor 4, terjadinya disfungsi organ pernapasan sehingga dapat menyebabkan kematian. Sebetulnya ini juga betul ya. 1, 2, dan 4. Tapi di sini ada 1, 2, dan 4 nih, A dan B gitu ya. Nah, berdasarkan jawaban pembuat soalnya yang A gitu, 1 dan 2. Walaupun sebetulnya kalau kita cek itu nomor 4 tuh benar gitu. Inilah kalau kita ini ya soal literasi seperti ini. Selanjutnya nomor 12. Kalian sudah kenal ya ini dengan penyakit DBD, demam berdarah, di mana terjadi penurunan jumlah trombosit sehingga menyebabkan trombositnya berkurang atau trombositopenia. Perhatikan pernyataan-pernyataan di sini berdasarkan informasi mana yang betul. Nah, coba kita lihat nomor 1. Pelipat gandaan sel-sel darah terganggu karena terhambatnya fungsi sumsum tulang ya. Itu ya. Kenapa? Ini benar apa salah? Sebetulnya benar. Benar ya. Jadi kalau sumsum tulangnya itu terhambat, maka nanti produksi sel-sel darahnya juga akan terganggu. Jadi berkurang produksinya. Kemudian yang kedua, menurunnya jumlah trombosit menyebabkan kemampuan darah mengangkat oksigen menurun. Jadi yang ini salah. Kenapa? Yang mengangkat oksigen adalah bukan trombosit, melainkan eritrosit. Jadi nomor 2 ini salah ya. Kemudian yang nomor 3, jumlah trombosit yang menurun menyebabkan terjadinya pendarahan. Nah, jadi karena trombosit itu untuk pembekuan darah, kalau turun maka nanti bisa terjadi ini seperti mimisan. Jadi betul ini nomor 3. Nomor 4, pecahnya pembuluh darah kapiler yang menyebabkan bintik-bintik merah pada kulit. Oke, ini juga benar gitu. Nah, jadi yang salah itu yang nomor 2. Kita lihat di jawaban nomor 2 salah ya. Oke. Jadi ada 1, 3, ada 3, 4. Mana yang betul? Cenderung ke yang D, 3 dan 4. Walaupun 1 betul betul ini ya. Tapi di kuncinya itu jawabannya yang D. Silakan nanti bisa selanjutnya nomor 13.
Mengapa warna menjadi begini? Warna siapa? Warna urin. Jadi urin itu bisa beraneka warna. Nah, kemudian ini coba saya ulangi ya. Kasusnya itu adalah saat berolahraga kan keluar banyak keringat. Nah, jadi berkurang nih cairan tubuhnya ya. Untuk mengimbanginya harus mengganti dengan minum yang banyak. Nah, ada Andreas ini setelah olahraga minum es sirup. Kemudian juga ada warnanya, ini warna-warna yang menggoda. Berarti ada zat-zat yang lain ya. Rasanya juga manis, jadi ada pemanisnya, ada pewarnanya. Saat makan malam, dia makan buah naga. Pewarnanya alami kalau ini. Keesokan paginya kaget karena warna urinnya itu tidak seperti biasa. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kita lihat di sini. Mana yang betul pernyataan ini? Yang pertama, pembuangan zat-zat yang bersifat toksik bagi tubuh diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Pernyataannya betul itu ya. Nomor 2, warna urin yang dikeluarkan menunjukkan senyawa-senyawa toksik yang terkandung di dalamnya. Kita lompati dulu. Yang ketiga, warna urin yang kemerahan disebabkan karena saat olahraga terjadi dehidrasi dan membutuhkan air yang banyak. Kita lihat yang warna kemerahan ini mengkonsumsi buah-buahan saja yang berwarna merah, jadi nggak masalah gitu ya. Jadi yang ini bukan karena dehidrasi untuk yang warna merah itu. Kemudian yang keempat, warna urin bisa disebabkan oleh kelainan pada organ ginjal dan pewarna makanan yang dikonsumsi. Nah, kita lihat sebetulnya warna-warna tadi itu misal nih. Kalau warna bening ini terhidrasi cukup, lebih dari cukup. Kalau kuning terhidrasi dengan baik. Kalau kuning tua dehidrasi. Kalau coklat ini dehidrasi juga. Kalau yang coklat ini ada masalah di hati, ginjal, dan sebagainya. Kalau oranye ini contohnya karena ada obat-obatan yang dikonsumsi. Kalau biru atau hijau karena ada pewarna, obat-obatan, dan sebagainya. Jadi beraneka warna tadi juga karena pewarna ya. Jadi di sini oke, nomor 4 betul juga ini. Karena disebabkan oleh kelainan bisa pewarna makanan yang dikonsumsi juga bisa. Jadi lebih tepatnya yang nomor 1 dan nomor 4. Nomor 14. Fertilisasi. Nah, perhatikan di sini ada gambar peristiwa fertilisasi. Ketika ini sel sperma bertemu dengan sel telur, terjadi fertilisasi atau pembuahan. Di mana terjadi pembuahan terjadi ketika sel telur itu lepas dan bertemu dengan sperma. Di mana di sini di tuba falopi gitu ya. Nah, di sini terjadi peristiwa pembuahan. Nah, nih di sini pembuahan gitu ya. Ini spermanya banyak nih, tapi yang berhasil membuahi hanya 1. Nah, kemudian terbentuklah zigot nih. Hari pertama sudah terbentuk zigot. Hari kedua ada pembelahan jadi 2 sel. Hari ketiga jadi 4 sel. Hari keempat jadi 16 sel. Jadi setiap hari membelah.
Kemudian hari ke-8 sampai 9 di sini implantasi menempel di dinding rahim gitu ya. Nah, berdasarkan informasi mana pernyataan tentang fertilisasi. Yang pertama, pembuahan terjadi selama 24 jam meskipun tidak ada sperma yang masuk ke tuba falopi. Kalau nggak ada sperma ya nggak akan terjadi pembuahan gitu ya. Nomor 2, setelah 24 jam sel telur yang sudah dibuahi akan membelah dengan cepat di tuba falopi. Nah, jadi tadi setelah terjadi pembuahan membelah gitu ya. Oke, betul. Yang nomor 3, proses fertilisasi sampai terjadinya implantasi di dinding uterus membutuhkan waktu 9 sampai 10 hari. Betul ya? Nah, jadi dari fertilisasi hari ke-0 berarti kemudian butuh waktu ditambah dengan 8 dan 9 tadi, maka menjadi 9 sampai 10 gitu ya. Nomor 4, untuk menghasilkan zigot dibutuhkan lebih dari 1 sperma untuk membuahi inti sel telur. Yang betul hanya dibutuhkan 1 sperma saja. Jadi yang betul adalah 2 dan 3. Oke, kita akan lanjut di nomor 15 dan seterusnya di bagian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mengikuti hingga akhir. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.